Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlam Quran. Gimana nih kabarnya sobat Quran? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Selamat datang kembali di Paham Quran, edisi pelajari bahasanya, rasakan kemujizatannya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja kena banget di kehidupan kita sehari-hari, yaitu soal integritas. Judul kita, Walk the Talk, cetak biru linguistik untuk integritas dalam surah As-Soff. Oke, gini deh. Kita semua pasti ngerasain kan hidup di zaman di mana omongan dan perbuatan tuh sering banget nggak sinkron. Nah, inilah yang jadi sumber banyak banget konflik dan rasa nggak percaya. Jadi anggap aja pembahasan kita kali ini tuh semacam communication masterclass, langsung dari Allah. Ini bukan sekedar ujangan moral biasa loh. Ini tuh semacam blueprint, kerangka kerja bahasa yang super presisi, yang dirancang buat ngebangun lagi pondasi kepercayaan di antara kita semua. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bangun semacam firewall ilahi buat nyaring omongan kita. Terus, kita belajar gimana caranya menonaktifkan granat sosial lewat aksi nyata. Abis itu, kita masuk ke seni mendamaikan, nyatuin kata dan perbuatan. Lanjut, kita bakal install OS persaudaraan sebagai fondasi utamanya. Dan terakhir, kita rangkum semuanya jadi perangkat ilahi yang bisa langsung kita pakai. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba deh pikirin, akar dari banyak banget masalah, baik itu masalah pribadi atau bahkan masalah di masyarakat, sumbernya seringkali cuma satu. Kita ngomongin hal yang nggak kita lakuin. Ini tuh kayak virus yang pelan-pelan ngerusak kepercayaan. Ngaku deh, kita semua pasti pernah kan? Resolusi tahun baru, mulai besok aku bakal olahraga tiap pagi. Baru 3 hari udah kendor. Atau janji sama teman, iya gue pasti datang, tapi pas hari H malah mager. Kelihatannya emang sepele, tapi ini tuh gejala dari masalah yang jauh lebih dalam yang udah di-warning sama Al-Quran. Nah, ini dia tamparan kerasnya, langsung dari Allah. Coba perhatiin, panggilan ini buat siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah lagi ngomong sama kita loh, bukan sama orang lain. Pertanyaan kenapa kamu ngomong apa yang gak kamu kerjain, ini bukan pertanyaan biasa. Ini tuh sentilan super pedas yang nunjukin betapa herannya Allah sama kelakuan yang kayak gini. Dan konsekuensinya bukan main-main, ini adalah sesuatu yang ngundang kebencian terbesar dari Allah. Sekarang kita bedah sedikit bahasanya ya, istilah kabura makhtan. Ini keren banget. Dalam bahasa Arab, kata kabura itu menunjukin sesuatu yang super besar, gawat, dan serius. Sedangkan makhtan itu adalah level kebencian yang paling tinggi, paling intens. Jadi, kabura makhtan itu artinya kebencian yang gede banget. Ini bukan lagi dosa biasa, ini tuh red flag spiritual, tanda bahaya level tertinggi yang nunjukin ada kemunafikan di sana. Oke, tadi kita udah tahu apa yang paling Allah benci. Sekarang, kita balik koinnya, kita cari tahu penawarnya. Emang tindakan kayak apa sih yang paling Allah cintai? Nah, dari omongan yang salah, sekarang kita pindah ke aksi yang benar. Coba lihat deh perbedaannya di sini. Kontrasnya tajam banget. Di satu sisi, ada omongan kosong, janji palsu, yang bikin barisan kita pecah. Di sisi lain, ada aksi nyata, komitmen yang beneran, dan persatuan yang kokoh. Ini tuh kayak hitam sama putih, dan Allah nunjukin dengan jelas banget mana yang jadi favoritnya. Dan ayat inilah jawabannya. Ayat yang ngegambarin komunitas impian di mata Allah. Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai. Kata cinta ini adalah obat langsung dari kebencian di ayat sebelumnya. Cinta ini buat siapa? Buat mereka yang berjuang di jalannya dalam barisan yang rapih, seolah-olah mereka adalah... Nah, ini dia kata kuncinya, yang luar biasa. Jadi, kuncinya ada di istilah bunyanun marsus. Bunyan itu artinya bangunan, marsus itu dari kata rasas yang artinya timah. Para ahli tafsir jelasin ini bukan cuma bangunan biasa, bayangin sebuah benteng super kokoh yang di antara setiap batu batanya itu dituangin timah cair sampai nggak ada celah sedikit pun. Nggak ada rongga. Setiap bagian saling ngunci, saling nguatin. Ini analogi yang sempurna banget buat komunitas yang omongan dan perbuatannya itu satu, nyambung, dan solid. Ternyata, prinsip walk the talk atau menyelaraskan kata dan perbuatan ini bukan hal baru loh. Ini adalah sebuah perjuangan abadi yang udah ada dari zaman dulu. Coba deh kita lihat gimana surah As-Soff ngasih kita jejak-jejak para nabi. Garis waktu ini ngasih lihat pola yang terus berulang. Di zaman Nabi Musa, umatnya banyak omong tapi aksinya nol, malah nyakiti nabinya sendiri. Beda banget sama zaman Nabi Isa. Ketika beliau nanya, siapa yang mau jadi penolongku? Para Hawariyun langsung jawab dengan aksi nyata. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah sekarang, panggilan yang sama itu datang ke kita.
Pertanyaannya, kita mau jadi timnya siapa? Tim Nabi Musa atau timnya Hawariyun? Nah, kan kita dihadapkan sama pilihan ya. Mau jadi kayak kaumnya Nabi Musa atau Hawariyun? Pastinya kita mau dong jadi penolong-penolong Allah. Kerennya Al-Quran gak cuma nunjukin masalah sama solusinya, tapi juga ngasih semacam operating system atau buku panduannya. Allah nawarin kita sebuah transaksi, sebuah bisnis yang untungnya luar biasa. Kalau kita ngomongin investasi, biasanya yang kepikiran apa sih? Saham, properti, kripto. Coba deh, lupain itu semua sebentar. Karena Allah nawarin kita sebuah perdagangan, sebuah bisnis, yang profitnya itu gak cuma di dunia, tapi dijamin sampai akhirat. Kira-kira apa ya? Ini dia proposal bisnisnya, ada di ayat 10-12. Tawarannya apa? Penyelamatan dari siksa yang pedih. Modalnya, cuman iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jobdesk-nya, berjuang dengan harta dan jiwa kita. Terus, keuntungannya, profitnya apa? Wah, ini dia yang paling dahsyat. Semua dosa diampuni, dan kita dapat surga. Ini sih, deal terbaik sepanjang masa. Mustahil rugi. Ada satu detail bahasa yang menarik banget di sini. Coba perhatiin deh. Allah nyebut dengan hartamu sebelum dengan jiwamu. Kenapa ya urutannya gitu? Beberapa ulama bilang, ini karena buat kebanyakan manusia, ujian paling berat itu ada di harta. Ngorbanin duit itu seringkali jauh lebih susah daripada ngorbanin tenaga. Wah, ini refleksi yang dalam banget ya buat kita di zaman sekarang. Oke, kita udah ngelewatin perjalanan yang cukup panjang nih. Sekarang waktunya kita kumpulin semua ilmu tadi jadi satu toolkit atau seperangkat alat praktis yang bisa kita bawa pulang dan langsung kita gunain setiap hari. Dan penting buat kita tahu ya, rahasia-rahasia bahasa yang kita bahas ini tuh bukan karangan baru. Para ulama raksasa dari dulu, kayak Imam Az-Zamakhsyari atau Syekh As-Sa'di, udah menggali permata-permata ini berabad-abad yang lalu. Ini nunjukin betapa dalamnya lautan ilmu bahasa Al-Quran. Oke, jadi ini dia rangkuman toolkit kita. Siap? Pertama, cek integritas. Tiap hari, tanya ke diri sendiri, omonganku sama perbuatanku udah sama belum ya? Kedua, pakai pola pikir persatuan. Ingat, kita ini bagian dari Bunyanun Marsus, satu bata yang kokoh. Ketiga, ganti mindset kita jadi investasi mukmin. Semua capek kita adalah transaksi sama Allah yang pasti untung. Dan yang terakhir, jawab panggilan. Setiap ada panggilan kebaikan, jangan diam aja, jadilah penolong. Dan surah ini ditutup dengan panggilan yang super kuat dan super jelas. Kunu ansarallah. Jadilah kalian penolong-penolong Allah. Ini bukan lagi pertanyaan, tapi udah perintah. Sebuah ajakan buat kita semua untuk ngambil peran aktif, untuk nyatuin kata dan perbuatan kita buat ngebantu agamanya. Nah, setelah semua pembahasan ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Dari 4 toolkit tadi, cek integritas, pola pikir persatuan, investasi mukmin, dan jawab panggilan, mana yang mau kamu pakai duluan buat mulai ngebangun warisan kepercayaanmu? Yuk direnungkan. Kita akan lanjut ke topik paham Quran selanjutnya, jadi tetap ikuti edisi pelajari bahasanya, rasakan kemujizatannya. Sekian, syukran jazilan, ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.